menyembah Engkau Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, urapi ibadah kami, urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Roh Kudus, Engkau yang berdaulat penuh di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau menikmati Tuhan. Tuhan, pagi ini kami datang untuk mempersembahkan korban syukur kami di bait. Haleluya. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke
Kita rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari hati kita terangkat di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini lagi. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, haleluya, kebenaran kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik, baik, kami sembah, kami sembah. Engkau berkata di atas penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Glory, glory. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Glory, glory. syukur pagi hari.
Kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang senantiasa menopang kehidupan kami. Pagi ini kami mau mempersembahkan pujian syukur kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami Tuhan. Engkau urapi kami semua Bapa, dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita sembah, Dia Allah yang kuat, Dia Allah yang senantiasa menuntun hidup kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Ada banyak tantangan yang kita alami. Sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Tetap Dia Allah yang baik. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita alami dari hari ke hari. Dengan apa kita mau balas selain kita mau menyenangkan hati Tuhan? Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Allah yang kita sembah, kasih setia-Nya selalu Dia nyatakan bagi hidup kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang setia, yang sangat memperdulikan kehidupan kami. Dengan apakah akan kami balas segala kebaikan Tuhan, selain hidup kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau boleh melayarkan kami menikmati hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Lewat pujian dan penyembahan, Engkau bertakhta di atasnya ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi semua kami yang hadir pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami. Kami mau mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan. Kita percaya semua itu berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara, pada bulan Agustus ini Indonesia masih merayakan kemerdekaan. Nah, pagi hari ini firman Allah akan berbicara tentang perjuangan. Mari kita buka saudara-saudara di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Lukas pasal yang 13 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30, tetapi kita akan baca saja di ayat yang ke-23 dan 24. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 dan 24, firman Allah berkata demikian. Dan ada seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-22, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul di situ, siapa yang diselamatkan. Pada suatu ketika Yesus berjalan, dikatakan di ayat yang ke-22, dia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Di ayat 23, ada seorang yang bertanya kepada Yesus tentang keselamatan. Kemudian Yesus menjawab di ayat yang ke-24, dikatakan bahwa jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Saudara-saudara, Yesus berbicara bagaimana kita diselamatkan. Memang kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Tetapi keselamatan yang kita terima itu, Yesus katakan di ayat yang ke-24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Kita harus berjuang. Berjuang dalam keselamatan. Bukan berarti kita sudah selamat, kita sudah hidup enak, kita sudah percaya masuk surga. Betul saudara-saudara. Tetapi dalam keselamatan itu kita harus berjuang. Nah saudara-saudara, Indonesia pun ketika merdeka ada perjuangan supaya kita bebas, kita merdeka.
Nah, kita perhatikan dulu saudara-saudara tentang berjuang. Kata berjuang ini di dalam kamus bahasa Indonesia artinya merebutkan sesuatu, berperang atau berkelahi. Di dalam bahasa Yunani memakai kata agonisomai, artinya bergumul, bekerja keras. Artinya di sini saudara-saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga ada pergumulan, ada kerja keras, ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada perlombaan yang kita lakukan di dalam dunia ini untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya Yesus katakan di ayat yang ke-24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti di dalam hidup kita ini ada perjuangan. Ada kita berjuang untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Firman Allah katakan pintu yang sesat. Saudara-saudara, kemudian Yesus jelaskan di ayat yang ke-25 dikatakan begini. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok pintu sambil berkata, Tuan, bukalah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ayat 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan di kota-kota kami. Ayat 27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Saudara-saudara, keselamatan itu kita harus perjuangkan. Ternyata ada orang yang datang kepada Tuhan, tetapi pintu keselamatan itu sudah tertutup. Dan ketika mereka mengetok pintu itu, Yesus katakan, aku tidak tahu kamu datang dari mana. Aku tidak mengenal engkau. Kemudian ada tanggapan daripada orang-orang itu di ayat yang ke-26, dia katakan, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan di kota kami. Tetapi apa yang Yesus katakan? Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyalah dari hadapanku. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang sejati, yang terus berjuang dalam melayani Tuhan. Bukan hanya kita sekedar datang kepada Tuhan, tetapi yang Tuhan katakan, kita harus berjuang. Ketika di ayat 26 ini dikatakan orang berkata begini, kami telah makan minum di hadapanmu. Artinya mereka sudah melayani Tuhan. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak mau berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesat. Makanya di ayat yang 24, ada orang yang berusaha. Bagian yang terakhir, banyak orang berusaha untuk masuk. Mereka rindu, mereka mencari sesuatu, tetapi mereka tidak dapat. Karena hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan menginginkan hati kita untuk kita tertuju kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita alami hari-hari ini. Masuk kerajaan sorga itu sesat pintunya. Bukan lebar, saudara. Makanya ada lagu sekolah minggu. Kita jalan yang kecil. Sesatlah menuju jalan ke sorga. Jalan yang besar, lebar. Jalan yang sempit, mana kau pilih? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, ada hal yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita perjuangkan untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan Allah itu kita harus perjuangkan. Bukan saja sekedar kita menjadi anak Tuhan, yang penting kita sudah menjadi anak Tuhan. Apalagi saudara-saudara, ada pengajaran bahwa kalau kita sudah selamat, ya sudah selamat. Sekalipun kita melakukan dosa, kita sudah selamat. Itu hal yang keliru, saudara-saudara. Kita harus berjuang. Kita harus memperjuangkan keselamatan itu.
supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, ikut Tuhan itu dipikir enak. Memang enak. Kalau kita melihat firman Allah, ikut Tuhan diberkati betul, saudara-saudara. Tetapi ada kesulitan, ada pergumulan yang akan kita lewati. Tapi firman Allah katakan, kalau bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Kalau bersama dengan Tuhan kita mampu. Makanya saudara-saudara, pagi hari ini, apa yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini? Kita akan melihat sama-sama apa yang harus kita perjuangkan di dalam hidup ini. Ketika Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Yang pertama, kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dikatakan begini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara-saudara, ini adalah sikap Paulus ketika orang bertanya tentang dirinya, tentang pelayanannya. Dia berkata bahwa di ayat yang ketiga, dia hidup di dunia ini tetapi dia tidak berjuang secara duniawi. Tetapi di ayat yang keempat dia katakan bahwa senjata kami bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dalam pelayanan Paulus, dia berkata bahwa dia tidak menggunakan cara-cara duniawi. Dia tidak menggunakan tipu muslihat secara dunia. Tetapi saudara-saudara, dia katakan dia berjuang menggunakan senjata Allah. Firman Allah katakan, ya, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kemudian di ayat yang kelima, kami mematahkan sesiasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Poin yang pertama, saudara-saudara, apa yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini? Kita berjuang untuk hidup mengenal dan berpikir seperti Kristus. Makanya Paulus katakan di ayat yang kelima, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Tuhan mau supaya kita berjuang dalam hidup ini untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita berpikir seperti Kristus. Saudara-saudara, mari kita berpikir seperti Kristus. Apa yang kita lakukan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita mengenal Tuhan, kita harus berjuang untuk hidup di dalam Tuhan, untuk mengenal Yesus, untuk mengenal pribadi Kristus. Perjuangan kita, saudara-saudara, Paulus katakan, dia menawan segala pikiran. Saudara-saudara, pikiran-pikiran duniawi hari-hari ini, saudara-saudara, begitu jahat. Begitu jahat hari-hari ini, saudara-saudara. Haleluya. Saya begitu kaget mendengar berita kemarin, saudara-saudara. Anak-anak kita harus dijaga. Nanti Ibu Gembala akan ngomong ke ibu-ibu, hati-hati dengan anak-anak, ya. Saya kaget. Tetapi saudara-saudara, inilah dunia. Dunia sedang membawa kita kepada kehancuran. Iblis sedang bekerja dengan luar biasa hari-hari ini.
Makanya kita harus lebih giat lagi di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara, antikris sedang mulai bekerja hari-hari. Rohnya, tapi oknumnya belum, saudara-saudara. Makanya kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus menawan pikiran kita. Karena iblis sedang menyerang hari ini anak-anak Tuhan kepada pikiran. Dia mempengaruhi pikiran kita untuk kita terseret dengan dunia ini. Makanya Paulus katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dikatakan ayat yang ke-6, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kami telah menjadi sempurna. Oh haleluya. Saudara-saudara, minggu lalu Ibu Gembala khotbah tentang ketaatan. Tuhan mau supaya kita taat. Seperti Abraham, dia punya iman yang taat. Dan kalau sudah dalam posisi ketaatan, dikatakan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ayat 7, tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus. Saudara perhatikan ini. Kalau ada seorang yang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti Dia. Saudara-saudara, kita harus percaya kita adalah milik Kristus. Tetapi hati kita juga, saudara-saudara, harus tertuju kepada Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya mau ingatkan hari-hari ini, jangan kita menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Sekedar kita ibadah, memuji Tuhan. Tetapi mari kita menaklukkan segala pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan kita berpikir untuk kerajaan sorga. Dunia ini akan lenyap lalu semua, saudara. Tetapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Mari kita pandang saja kepada Tuhan. Pandang kepada Kristus. Firman Allah katakan, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus. Saya dan saudara adalah milik Kristus. Jangan sampai saudara milik Kristus saling menghancurkan. Jangan sampai milik Kristus kita saling tidak baik. Kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Mari kita saling mendukung di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, Paulus berjuang supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Makanya Paulus katakan, kami berjuang bukan secara dunia. Tetapi Paulus berkata, dia berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia mau berkenan kepada Allah, bukan kepada manusia. Paulus dia mau hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia mau hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang dia alami. Makanya di ayat yang ke-8, 2 Korintus 10 ayat yang ke-8. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Saudara-saudara, Paulus berkata kalau dia bermegah, dia malu, saudara-saudara. Karena segala sesuatu yang dia terima itu dari Tuhan. Amin. Saudara terima segala sesuatu itu dari Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita mempergunakan senjata Allah. Mari kita memperlengkapi hidup kita dengan senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Efesus pasal 6 mencatat itu, saudara-saudara. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18 dikatakan begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara perhatikan dengan baik bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia, tetapi firman Allah katakan penguasa, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat di udara. Jangan saudara musuhi orang. Karena ternyata orang itu sebenarnya tidak dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi ternyata ada oknum yang dibalik itu yang menjadi musuh kita, yaitu adalah iblis. Makanya dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, dan supaya kamu dapat mengawalkan perlawanan pada hari jahat, dan tetapi berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Ini perlengkapan senjata, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Saudara, kita harus pergunakan senjata Allah hari-hari ini. Kita harus menggunakan perisai iman. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkam kita, saudara. Makanya saudara-saudara, iblis juga seperti ular yang menyemburkan api. Makanya firman Allah katakan, gunakan perisai iman supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai itu yang melindungi, saudara. Iblis sekarang sedang apa, saudara? Sedang mengincar anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Makanya kita harus menguatkan iman kita kepada Tuhan. Makanya Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Paulus pernah katakan kepada jemaat di Korintus bahwa kekuatan yang dia miliki itu bukan berasal daripadanya, tetapi kekuatan itu berasal yang melimpah itu daripada Tuhan. Dia percaya bahwa kekuatan dia menghadapi hidup ini karena kekuatan dari Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita harus berjuang. Poin yang pertama, berjuang untuk hidup, mengenal dan berpikir seperti Kristus. Apa yang kita lakukan, apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak berkenan kepada Tuhan? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini yang pertama. Mari kita mengenal Tuhan dan berpikir seperti Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan begini. 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua dikatakan begini. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun oleh pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Yang kedua, saudara-saudara, berjuang dalam penderitaan. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bagaimana dia menceritakan bagaimana ketika dia melayani Tuhan di Filipi, dikatakan dia telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dalam pertolongan Allah kami beroleh keberanian. Saudara-saudara, di dalam hidup kita ada banyak sekali penderitaan. Ada banyak sekali pergumulan.
Tetapi dikatakan ada pertolongan Allah. Dia katakan untuk memberitakan Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Hidup ini kita harus berjuang dalam penderitaan. Walau kita sering dihina, walau kita dituduh dengan hal yang jahat, kita harus terus berjuang. Amin, saudara-saudara. Mari terus kita berjuang di dalam Tuhan. Perjuangan kita di dalam dunia ini berat. Tetapi karena pertolongan Tuhan, kita mampu. Amin. Sama seperti Paulus. Walaupun dia sudah dihina, dianiaya, dia mengalami pergumulan, dia mengalami penderitaan. Itulah yang harus kita perjuangkan hari-hari ini, saudara-saudara. Sekalipun ada orang yang tidak suka dengan kita, sekalipun ada orang yang hina kita mungkin, ngatain kita terus harus berjuang. Amin. Haleluya. Paulus berjuang untuk memberitakan Injil supaya orang mengenal Tuhan. Di dalam hidup kita ini banyak penderitaan, tetapi kita harus berjuang. Amin. Jemaat Tuhan harus terus berjuang dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Ayub katakan dalam dunia ini ada begitu berat, hidup itu berat, hidup itu pergumulan. Makanya kita terus bergumul, kita terus berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Walaupun ada penderitaan, Paulus terus memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Sehingga di ayat yang ketiga dikatakan, 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, sebab nasihat kami ini tidak lahir dari kesesatan atau lari dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Itu Paulus jelaskan bahwa dia melayani, dia bukan lahir dari hal yang tidak murni. Sebaliknya, ayat 4. Karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Saudara-saudara, dalam pemberitaan Injil, Paulus katakan bukan untuk menyukakan hati manusia, bukan hanya untuk enak didengar, tetapi dia menyukakan hati Allah yang menguji hati kami. Saudara-saudara, pemberitaan Paulus ini dia hanya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin enak dengar sesuatu yang suka, tetapi saudara-saudara, Alkitab mengajarkan supaya kita lurus di hadapan Tuhan. Mungkin saudara berkata, wah ini kok tidak enak ya khotbahnya. Tetapi saudara, hamba Tuhan melayani, dia menyukakan hati Allah, bukan menyukakan hati manusia. Amin. Makanya saudara, kita terima firman Allah dengan iman, dan kita lakukan firman Allah dengan iman, saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika saudara mau berbantah-bantah dengan firman Allah, saudara, firman Allah itu ya dan amin. Kalau saudara hidup di dalamnya, saudara akan menerima berkat yang luar biasa. Nah saudara-saudara, hidup ini ada banyak penderitaan. Paulus banyak mengalami penderitaan dalam pelayanannya. Tetapi dia katakan dalam perjuangan yang berat, dia terus memberitakan Injil. Dia menyukakan hati Allah, bukan menyukakan manusia. Saudara-saudara, yang kedua, berjuang dalam penderitaan. Mari kita berjuang dalam penderitaan yang kita alami. Mungkin saudara berkata, orang lain tidak menerima. Bahkan orang tua, orang kakak atau adik saudara. Tetapi saudara terus harus berjuang di dalam Tuhan. Doakan mereka. Amin. Doakan, bawa di dalam doa, supaya ada mujizat Tuhan terjadi dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saudara, hari-hari ini Tuhan mengajarkan kepada saya untuk mengasihi. Mari kita belajar untuk mengasihi. Saudara-saudara, mengasihi orang yang baik kepada kita itu biasa. Tetapi mengasihi orang yang tidak baik kepada kita itu luar biasa.
itu luar biasa. Mungkin saudara baik kepada orang yang baik biasa, tetapi baik kepada orang yang membenci kita itu luar biasa. Dan firman Allah katakan, Yesus katakan, kasihilah sesamamu. Yang berat kasih musuhmu. Tetapi itu yang Yesus ajarkan. Dan berat sekali saudara-saudara. Berat sekali. Bagaimana kita mau mengasihi orang yang tidak suka kepada kita, orang yang membenci kita. Itu berat. Tetapi dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus kita akan mampu. Amin. Minta kepada Tuhan, saudara. Minta kepada Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Saya aja lulus dada, saudara. Itu tidak mudah kita lakukan. Tetapi ketika kita lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Amin. Tuhan akan menolong kita. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini? Pertama, hidup berjuang untuk mengenal dan berpikir seperti Kristus. Yang kedua, kita berjuang dalam penderitaan di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius 1 ayat yang ke-18. 1 Timotius 1 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Tugas ini Paulus katakan kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, ini anak rohani daripada Paulus, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Ternyata Timotius ini sudah dinubuatkan, dia akan menjadi hamba Tuhan, dia akan menjadi gembala, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara, ada nubuatan kepada Timotius bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan, dan itu dikatakan supaya nubuat itu dikuatkan, dia harus berjuang. Dikatakan engkau harus memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah kita berjuang dalam iman. Iman kita harus diperjuangkan, saudara-saudara. Kita harus berjuang di dalam Tuhan. Iman kita harus diperjuangkan, harus dipertahankan iman kita kepada Tuhan. Paulus tahu bahwa Timotius ini akan dipakai oleh Tuhan. Tetapi Paulus doakan, katakan kepada Timotius bahwa memang betul kamu akan dipakai oleh Tuhan, tetapi kamu harus berjuang dengan iman. Amin. Kita harus berjuang dengan iman hari-hari ini, Yesus. Iman kita kepada Tuhan kita harus perjuangkan. Memang kita dunia ini harus berjuang. Setiap hari kita berjuang dengan iman kita. Iman yang teguh di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan iman kita kadang-kala kita jauh tuh bang. Saudara ingat cerita tentang khotbah yang dikhotbahkan Ibu Gembala tentang Petrus ketika dia sudah tenggelam? Pertama dia berjalan dengan iman, saudara. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika ada datang angin, imannya mulai lemah. Dia mulai tenggelam. Dia berkata, Tuhan langsung menolong. Saudara, kadang-kala perjalanan iman kita kepada Tuhan, kadang-kala kita jatuh bangun kita kepada Tuhan. Kadang-kala kita beriman sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tetapi ketika ada persoalan, ada angin yang datang dalam hidup kita, kadang-kala kita bertanya, Tuhan benar enggak Tuhan ada bersama dengan kita? Tuhan benar enggak Tuhan menolong? Iman kita mulai lemah. Kita mulai tenggelam. Tapi Petrus dia terus berseru kepada Tuhan.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya iman kita harus perjuangkan hari-hari ini. Kita harus berjuang dalam iman. Di dalam pekerjaan saudara, kadangkala iman kita diperjuangkan di situ. Saudara-saudara, tentang bagaimana kita melakukan firman Allah itu kadang-kala kita berjuang. Itu iman, saudara-saudara. Kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Ingat, perjuangan kita bukan dikatakan ketika kita sudah menang lewat satu masalah, wah kita sudah menang. Saudara, ada masalah demi masalah yang akan datang di dalam hidup kita. Tetapi kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan sertai dan Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan menolong kita. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada banyak pejuang-pejuang iman. Kalau saudara baca tentang iman itu di dalam Ibrani pasal yang ke-11, di situ dijelaskan tentang beriman, dengan iman Abraham, dengan iman Ishak, dengan iman, semuanya dengan iman. Makanya iman kita ini jangan menjadi lemah hari-hari ini. Kita harus terus bertambah, bertumbuh di dalam Tuhan. Iman harus diperjuangkan, iman harus dipertahankan. Saudara ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala, mereka tetap mempertahankan iman kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-3, dikatakan sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah dewa yang Tuhan dirikan. Mereka akan tetap menyembah kepada Tuhan. Saudara, ini adalah iman yang luar biasa. Saya percaya saudara pulang dari tempat ini, bawalah iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita harus tetap teguh. Kita harus tetap beriman bahwa Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, kita harus berjuang. Terus berjuang hari-hari. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua tadi, 2 Timotius, coba kita lihat lagi 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus menjelaskan kepada Timotius dalam surat yang kedua, bagaimana tentang perjuangannya itu. Dia contohkan seperti seorang prajurit. Seorang prajurit yang baik, dikatakan dia ketika dia berjuang, dia tidak memusingkan dirinya dengan apa yang ada di belakangnya. Soal kehidupannya, soal apa yang dia akan dapat, tetapi dia harus berkenan kepada komandannya. Saudara-saudara, ketika kita ikut Yesus, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Dan bagaimana kita berkenan kepada Tuhan, kepada komandan kita. Komandan kita adalah Tuhan Yesus. Setia saja kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, lakukan saja. Maka Tuhan akan menolong, memberkati kita. Ayat yang terakhir, saudara-saudara. Ayat yang terakhir. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ketika kita menang, melewati perjuangan ini, apa yang kita dapatkan? Wahyu pasal 3 ayat 11 sampai 12. Aku datang segera, Yesus katakan. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara,
Kalau kita menang melewati perjuangan ini, kalau kita merdeka, saudara-saudara, kita terus berjuang. Selama kita hidup, kita terus berjuang, saudara-saudara. Kalau kita Tuhan sudah katakan, sudah waktunya, kita akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah firman Allah ini menjadi berkat bagi kita. Teruslah berjuang. Keselamatan itu kita harus kerjakan. Makanya Yesus katakan di ayat pokok tadi, di ayat yang kita baca tadi, berjuanglah untuk memasuki pintu yang sesak itu. Mari kita berjuang hari-hari ini. Perjuangan kita tidak sendiri. Ada Yesus yang beserta dengan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian tadi yang sebelum firman. Bapa yang setia, dan percaya Bapa yang setia, yang selalu ada bersama dengan kita, yang selalu menolong kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang setia, yang selalu menolong, memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Yang setia,
Kita mau cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, saya undang Bapak Gideon tanpa bolong maju ke depan untuk berdoa firman Allah. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang hidup. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang jadi bekal kami melangkah di hari yang ke depan. Tuhan, tolong kami agar setiap kami Tuhan boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang telah Kau taburkan bagi setiap hati kami yang mendengarkan saat ini maupun yang melalui internet Tuhan. Biarlah Tuhan mengajarkan lebih dalam, lebih jauh. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami. Karena tanpa Engkau kami gak mampu hidup di zaman akhir ini Tuhan. Tolong kami setiap anak-anak-Mu agar tidak ada satupun dari kami yang Tuhan yang gugur imannya, tapi semakin bertambah, semakin berkembang, semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan kami sampaikan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan tolong dalam segala pergumulannya. Tuhan jawab doanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Sebentar kami akan menyampaikan persembahan kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan yang memberi baik doa maupun persembahannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua pagi hari ini sudah menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi pelita dalam hidup kita. Seringkali ada banyak orang mungkin mendengar firman Tuhan, oh ini buat suami saya, ini buat istri saya. Tapi setiap hari kita berkata firman Tuhan itu selalu buat saya, untuk iman kita semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan, kita akan naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih sayang Tuhan.
suami istri, saudara bersaudara, sesama kita anak-anak Tuhan, kita mau saling mengasihi, memperkatakan iman setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai pengumuman, hari Selasa ada doa malam di tempat ini di live Facebook live, sudah biasa doa di sini. Pasti sudah rindu semua ya. Selama ini kami hanya keluarga saja yang doa, rasanya ada yang kurang. Sampai biasanya saya dulu agak bete kalau ada yang bawa gorengan, sekarang malah rindu ya. Puji Tuhan. Kita berdoa melalui Facebook Live setiap hari Selasa di grup tertutup GPDI Betania. Kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian hari Sabtu ibadah Sabtu Ceria dan Tunas Remaja, Zoom, melalui Zoom, ibadah Zoom. Kemarin kita ibadah Zoom, cuman memang karena kita tidak bisa live di Facebook ya, bisa record, bisa rekaman, cuman karena terlalu panjang, saya pikir sudah lah nanti link firman Tuhan yang seperti kemarin Tante Bul kirimkan, saya share aja di grup WA. Tapi kedepannya nanti saya akan usahakan lagi supaya anak-anak yang mungkin karena kuotanya terbatas, jadi kita bisa share di Facebook lagi. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman dari pesan dari Ibu Weni bahwa untuk anak-anak selama 4 minggu berturut-turut ke depan akan ada kuis dan akan dapat hadiah. Jadi ibu-ibu, karena kita tahu selama masa pandemi ini ada banyak anak-anak yang tidak terlayani sebenarnya. Makanya kemarin sempat ada yang kami layani, mereka menghadapi masalah sehingga kami akan concern memperhatikan anak-anak karena tontonan kebanyakan main HP. Makanya saya juga agak mengurangi, walaupun Jeremy sering saya nasihati untuk tidak banyak main game. Kemudian ada hal-hal yang mesti kita perhatikan buat anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara ya, di YouTube. Minta tolong orang tua karena memang mereka setiap hari di rumah. Karena di rumah jadi bermainnya ya di HP. Kemudian Bapak Ibu waktu mereka bermain di luar juga tolong untuk diawasi. Bermain dengan siapa, karena anak-anak itu kan mencontoh ya, melihat sesuatu yang ada di gambar, kemudian mereka mencontoh. Itu yang jadi masalah. Oleh karena itu saya sudah sampaikan ke Bapak Gembala, saya akan mengundang ibu-ibu khususnya untuk kita bertemu dengan, ada nanti dari pihak yang akan kami undang untuk mengadakan penyuluhan, karena untuk mengumpulkan anak-anak pasti belum bisa. Ya, jadi kami akan mengundang ibu-ibu yang akan mengawasi anak-anaknya pada saat bermain handphone. Ya, jadi kita hati-hati, sambil kita berdoa, kita juga terus mengawasi, karena seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak mencontoh dari apa yang mereka lihat di tayangan yang ada di HP. Puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Ibadah raya kita jam 8 pagi di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah bisa melalui Facebook Live, kemudian akan kami share juga di YouTube setelah diedit oleh Jeremy nanti sore jam 5. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan
memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami sudah ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami Tuhan, tanah hati yang terbaik, agar firman Tuhan ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Biarlah kami semakin hari semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Suami, istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Tuhan, kami berdoa, kami tidak mampu dengan kekuatan kami, namun kami percaya kekuatan kasih yang daripada Allah itu melimpah-limpah dalam hidup kami, untuk kami melakukan firman-Mu, mengasihi orang-orang yang tidak senang dengan kami, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kami. Oh Tuhan, kami berdoa, kami ucapkan berkat bagi mereka. Engkau memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka juga diberkati Tuhan. Kami semakin hari semakin mendorong satu dengan yang lain untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan buat jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan, Engkau sumber kekuatan di dalam hidup kami. Turunlah kekuatan yang daripada Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus, yang dalam keterikatan dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada yang mengalami kekurangan masalah ekonomi dalam keluarga, dalam pekerjaan Tuhan. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami berseru, kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan, kebutuhan, keperluan kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kami. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, kebutuhan, keperluan, makan, minum, apapun yang jadi kebutuhan kami, kami percaya Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah menolong kami semua. Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit Tuhan, oh kami berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang sakit. Mereka tidak bisa datang beribadah di tempat ini, namun kami percaya kami punya Allah dokter di atas segala dokter. Setiap sakit penyakit Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil dalam Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit, siapapun yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan mengalir di bagian tubuh yang sakit, dengan tubuh yang sehat kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami patahkan setiap sakit penyakit COVID dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang dari Tuhan. Kami keluarga hamba-Mu juga Tuhan, pagari tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, kebutuhan keperluan kami. Kami percaya Allah sumber berkat yang menolong dan memberkati kami. Suami, istri, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Tetangga-tetangga kami, di mana daerah di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Pemerintah desa kami Tuhan, berkati mereka Bapa. Tetangga-tetangga kami ditolong dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Selamat hari Minggu.